Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Putri Kisana dengan ujung NPM 086. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas paper yaitu berjudul Strategi Manajemen Merek dalam Meningkatkan Brand Equity di Era Digital. Adapun materi yang akan dibahas itu meliputi latar belakang, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pembahasan kesimpulan, dan saran. Baik, masuk ke materi yang pertama yaitu latar belakang. Yang pertama, era digital mengubah interaksi konsumen. Maksudnya, konsumen sekarang lebih banyak interaksi via media sosial, YouTube, streaming, bukan cuma TV atau media cetak. Jadi perusahaan harus mengerti perilaku digital konsumen biar tetap relevan. Yang kedua itu konsumen menuntut pengalaman online offline yang mulus. Jadi konsumen ingin membeli produk online tapi bisa juga cek fisiknya atau ambil di toko dengan gampang. Artinya pengalaman pembeli harus konsisten. Selanjutnya itu metrik tradisional terlalu lambat untuk mengukur performa digital. Maksudnya itu survei lama-lama nggak cocok lagi untuk mengukur performa merek secara real time. Yang keempat itu fokus penelitian, jadi strategi manajemen merek untuk adaptasi di era digital. Maksudnya itu penelitian ini membahas strategi manajemen merek adaptif supaya brand equity meningkat di era digital yang cepat berubah. Selanjutnya itu ada pendahuluan. Jadi yang pertama itu revolusi digital menggeser kontrol narasi merek ke konsumen. Maksudnya, konsumen bisa kasih review, posting, komentar, jadi merek nggak bisa kontrol 100% citranya lagi. Yang kedua itu keterlibatan karyawan di media sosial mempengaruhi citra merek. Jadi, karyawan aktif di media sosial itu bisa membantu atau malah merusak citra merek. Jadi, perusahaan harus tetap memantau. Selanjutnya itu ada tantangan, integrasi strategi digital dan fisik untuk meningkatkan ekuitas merek. Jadi perusahaan harus menggabungkan strategi digital seperti konten online atau SEO dengan strategi fisik seperti kualitas produk, label, layanan pelanggan agar konsumen itu puas. Materi selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Jadi yang pertama, ekuitas merek adalah nilai tambah dari nama merek. Maksudnya, nama merek membuat produk bisa lebih dihargain, bisa jual dengan harga lebih tinggi, dan bikin loyalitas konsumen. Adapun jenis ekuitas, yang pertama CBBE yaitu kesadaran citra loyalitas konsumen. Yang kedua SBBE yaitu pangsa pasar atau penjualan. Selanjutnya itu ada FBBE, nilai finansial dan aset tak berwujud. Yang selanjutnya itu ada EBBE, kepuasan dan word of mouth karyawan. Selanjutnya itu ada temuan Friends et al. 2025, jadi pangsa pencarian digital awareness analisis sentimen. Jadi ketiga poin itu tuh mempengaruhi kekuatan merek. Selanjutnya ada temuan Dominiki et al. 2025, yaitu label organik efektif untuk merek rendah ekuitas. Tapi merek kuat tidak terlalu membutuhkan karena dipercaya konsumen. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Yang pertama penelitian sekunder dan konseptual. Jadi mengambil data dari jurnal terpercaya untuk membuat analisis strategi merek. Yang kedua itu Friends et al. 2025 analisis konten artikel bisnis untuk ekuitas digital. Yang ketiga itu Dominiki et al. 2025 eksperimen konsumen pasar anggur untuk menilai efek label organik dan ekuitas merek. Yang keempat itu sintesis tematik untuk strategi manajemen merek di era digital. Maksudnya itu membandingkan hasil kedua studi untuk membuat strategi manajemen merek adaptif di era digital. Materi selanjutnya adalah pembahasan. Jadi yang pertama itu strategi berdasarkan level ekuitas. Selanjutnya itu high equality. Jadi fokus pada identitas dan reputasi serta menghindari overinvest sinyal tambahan. Selanjutnya itu ada low equity, jadi monitoring tren digital, analisis konten konsumen, dan sertifikasi atau label organik. Jadi perusahaan itu harus memantau tren digital dan analisis konten konsumen untuk mengubah persepsi negatif. Selanjutnya itu integrasi digital dan fisik.
Jadi maksudnya itu menggabungkan indikator digital seperti pencarian, awareness, sentimen, dan atribut fisik produk. Jadi jangan hanya fokus pada like ataupun komentar. Dan yang terakhir itu hindari fokus pada metrik permukaan, misalnya jumlah like, kalibrasi, dan hasil finansial yang nyata. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi yang pertama, keberhasilan manajemen merek bergantung pada pemahaman level ekuitas. Jadi strategi yang berbeda membuat merek kuat dan lemah. Selanjutnya itu ada high equity, yaitu mengandalkan kekuatan intrinsik, yaitu fokus pada efisien dan reputasi. Selanjutnya itu ada low equity, yaitu strategi proaktif digital dan sertifikasi. Jadi butuh intervensi untuk meningkatkan persepsi dan perilaku konsumen. Dan yang terakhir itu ada pendekatan holistik, yaitu dengan kunci adaptasi di pasar global yang kompetitif. Baik, materi yang terakhir itu adalah saran, yaitu membangun dashboard digital integrasi. Maksudnya itu adalah pantau SEO, share search, dan performa kampanye rutin. Selanjutnya itu prioritaskan organik atau sertifikasi untuk merek rendah ekuitas. Jadi perusahaan itu meningkatkan persepsi kualitas dan willingness to pay. Selanjutnya itu uji kampanye maksudnya omni channel. Jadi perusahaan itu mengevaluasi strategi online dan offline secara bersamaan. Selanjutnya itu konsorsium industri. Jadi perusahaan itu mendukung sertifikasi dan berbagi data. Selanjutnya itu atau yang terakhir itu penelitian selanjutnya. Maksudnya adalah evaluasi model lintas industri dan kontribusi ekuitas karyawan terhadap performa dan loyalitas konsumen. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.